Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Seperti biasa, dini hari ini aku menuju pulang dengan keadaan mabuk. Karena terbiasa menenggak minuman keras yang banyak, aku masih bisa menguasai diri meski dengan jalan sempoyongan. Siapa yang tidak kenal dengan si Lintah? Itulah aku, yang dilahirkan sebagai seorang preman, lengkap dengan kejahatannya. Mencuri, menodong, minum minuman keras, berjudi, main perempuan, bahkan merampok hingga melukai para korban yang melawan. Anak buahku jumlahnya cukup banyak dan mereka sangat patuh. Aku dikenal sebagai seorang yang kejam dan tidak kenal belas kasihan. Keluar masuk bui sudah menjadi santapanku. Bahkan hampir semua tetangga pernah merasakan betapa kasarnya aku. Ada kebencian di tatapan mata dari setiap orang yang pernah tersakiti. Aku yakin doa terburuk pasti mereka panjatkan, terutama tentang kematianku. Sejujurnya tidak seorang pun di dunia ini yang ingin hidup seperti jalanku. Tapi inilah takdir yang memang menjadi bagian petualangan usiaku. Semua berawal dari kematian ibu saat umurku 10 tahun. Hingga putus sekolah karena bapak yang sebagai kuli bangunan tidak mampu membiayai. Selang 1000 hari kematian ibu, bapak meninggal karena kecelakaan kerja. Dia tersengat aliran listrik saat membangun sebuah rumah di kampung sebelah. Aku yang hidup sendiri meninggalkan kampung untuk mencari sesuap nasi. Dari sanalah aku melihat betapa kerasnya kehidupan. Harus menjadi orang yang kuat agar dihormati semua orang. Akhirnya aku menjadi sosok yang liar, ditempa menjadi seorang yang berwatak keras dengan hidup di jalanan. Karena sering mendapat perlakuan kasar dari para preman, aku mulai mencari cara agar menjadi yang terkuat. Muncullah niat mempelajari ilmu-ilmu gaib dan memburu barang bertuah. Aku pun mulai berkelana mewujudkan semua demi membalas mereka yang telah meremehkan. Dan apa yang kuinginkan telah tercapai. Hal itu membuatku tidak mampu berpikir dengan jernih. Bahkan dengan ilmu yang kuperoleh selama beberapa tahun, aku menjadi orang yang merasa tidak terkalahkan. Menjadi sombong dan selalu mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Apalagi ilmu pejadukan yang membawa ke dunia bandit. Aku terjun menjadi preman yang akhirnya menjelma menjadi preman kelas wahid. Cukupkan kelakuanmu, anakku. Suara ibu terdengar melintas di sekitar. Aku yang hampir sampai di halaman rumah melihat sekeliling. Hanya sepoi angin menggoyang dedaunan yang terlihat. Aku abaikan suara itu, lalu kembali berjalan. Begitu tiba di halaman rumah, terlihat seorang wanita berpakaian kumal tertidur di lantai teras. Tampak perempuan tua itu sangat lelap meski berbantal lengan. Aku menuju padanya.
Sekejap kupandangi wajah yang belum kukenal itu. "Bangun!" teriakku. Tidak ada tanggapan. Wanita itu masih terlelap, seolah tidak mendengar. Kembali aku berteriak, tapi wanita itu tetap pulas. Rasa marah yang muncul membuatku menendangnya. Di saat itulah dia terbangun. Kusuruh dia bangkit dan meninggalkan rumah. Aku hanya ingin istirahat sebentar, Nak. Tolong, biarkanlah aku mampir sesaat di rumahmu ini. Ucapnya memelas setelah bangun dari tidurnya. Aku tidak peduli dengan wajah sedih yang diperlihatkan. Aku kembali menendang mengusirnya. Tiba-tiba terdengar petir diikuti angin kencang. Lalu disusul hujan deras. Perempuan itu berdiri mematung di hadapanku. Aku mendorongnya agar segera meninggalkan rumah. Tapi wanita tua itu sama sekali tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Dengan sekuat tenaga, aku kembali mendorong. Perempuan itu tampak begitu kokoh yang membuatku naik pitam. Aku berpikir kalau dia sengaja menantang dengan memperlihatkan ilmu kesaktiannya. Dengan cepat aku mengeluarkan ilmu gaib yang selama ini melekat di tubuhku, lalu mulai menyerangnya. Tapi semua sia-sia. Perempuan itu terdiam dan tetap pada posisi. Nyaliku mulai ciut. Aku menatap tajam perempuan tersebut. Apa yang diinginkannya, batinku. Tiba-tiba muncul bayangan di belakangnya. Belum sempat aku berbuat apa-apa, sosok itu merengkuhku. Dia mencengkeram kuat yang membuat nafasku sesak. Kukerahkan semua kemampuan yang kumiliki, tapi aku tetap tidak mampu melawan. Aku pun mencoba berteriak minta ampun. Baru kali ini, aku merasa terpojok dan terkalahkan. Semua kekuatanku sama sekali tidak berfungsi. Dalam keputusasaan yang muncul, makhluk itu membawaku melayang dalam deras hujan. Sementara wanita tua itu telah menghilang. Di antara kilat yang bercabang menakutkan, sosok itu melesat dengan sangat cepat. Aku terdiam dan hanya mampu pasrah. Sampailah di sebuah tempat yang sangat panas, seakan membuat kulit dan dagingku terpanggang. Tampak gumpalan awan yang luas di sekitar, seperti berada di atas langit. Aku sempat berpikir, mengapa semua ilmu yang kubanggakan tidak berfungsi? Lalu sosok itu melepas cengkeramannya dan membiarkan aku kebingungan di sana. Sudah saatnya kamu paham akan jalanmu. Suara wanita tua itu membuatku terkaget. Nampak dia sudah berada di belakangku. Rasa panas yang mendera mulai menghilang. Perlahan berganti hawa dingin yang menusuk. Di saat itulah muncul Nyi Arida, salah satu guru kebatinanku. Dia sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Di antara gumpalan awan itu dia berjalan ke arahku. Baru beberapa langkah, beberapa orang dengan perut cukup besar muncul dari belakangnya. Dengan lidah menjulur seperti lidah ular, mereka menarik Nyi Arida. Tampak guruku yang sangat sakti itu melakukan perlawanan sengit. Tapi semua mantra yang diucapkan tidak berpengaruh. Makhluk-makhluk itu hanya tertawa, lalu mulai menghajarnya, hingga tubuh Nyi Arida hancur berserakan. Tolong! Ucapannya terdengar menggema di telingaku, disusul tangisan yang memilukan. Aku nyesel. Aku nyesel.
Suaranya yang menggema terdengar berulang kali di sela isak tangis. Aku hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiranku kalut, dipenuhi rasa ketakutan. Lalu muncul Ki Anom, yang juga salah satu guru ilmu gaib yang mengajariku. Lelaki itu pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lelaki tua dengan segudang kesaktiannya itu telah merintih kesakitan. Seperti ada sesuatu yang membuatnya terluka. Bertambah mengerikan saat dia dikerubuti kelabang dan kalajengking yang berebut menghancurkan tubuhnya. Hewan itu membuat Ki Anom tidak berdaya. Semua kesaktian yang pernah dimiliki tidak mempan untuk mengusir hewan berbisa itu. Setelah Ki Anom tersungkur tanpa daya, hewan itu menghilang entah kemana. Tampak tubuh guruku itu melepuh, lalu meletus nanah di sekujurnya. Tatapan matanya penuh penderitaan yang hebat. Diiringi teriakan kesakitan, dia hancur berkeping. Tidak ada yang tersisa, hanya bau busuk nanah yang menyengat. Aku mulai bergigi ketakutan, berpikir tentang ajalku, hingga tampak semua guru yang memberiku barang azimat dihancurkan di sana. Satu persatu, mereka diserang makhluk gaib, yang membuat mereka menyesali semua yang telah dilakukan, terutama tentang keilmuan yang menyangkut kemusyrikan, yang membuat mereka melupakan Tuhan hingga menjadi sombong, bahkan merasa lebih hebat dari siapapun. Tapi di tempat yang tidak kukenal ini, mereka hanya terlihat sebagai orang yang kerdil, tanpa ilmu, dan hanya bisa menangis, menyesali apa yang mereka perbuat. Semua itu telah menghancurkan kesombonganku selama ini. Aku mulai tersadar dengan kekeliruan yang telah kujalani. Entah kenapa, aku mulai menyesal dengan apa yang kulakukan. Aku merasa kecil dan mulai berpikir tentang tujuan hidup. Doakanlah kami, anakku. Hanya doa dari anak soleh yang mampu menyejukkan alam kubur orang tuamu. Suara ibu terdengar sangat jelas, seolah mengajakku untuk bertaubat. Selama ini, aku telah melupakan kedua orang tuaku. Tidak pernah menengok makam, juga mengirim doa bagi mereka. Semua menghilang. Tidak nampak siapapun di sekitar. Hanya terdengar jerit kesakitan dari para guruku dan suara tawa sosok yang mengajarnya. Di saat itulah muncul wanita tua yang berada di rumah. Dia menatap dengan tajam, seolah memberi peringatan agar aku segera berubah. Dia hanya terdiam sambil terus memandang. Hingga datanglah angin kencang yang membuatku terhempas. Aku melayang dan terjatuh tepat di halaman rumah. Aku mengatur nafas sambil menghilangkan rasa cemas dan takut. Di setiap persendian tubuhku terasa hancur. Dengan sekuat tenaga, aku mulai merangkak menuju rumah. Tuhan, selamatkanlah aku, batinku. Aku berdiri di pekarangan rumah, melihat taburan bintang memenuhi angkasa. Seminggu sudah kejadian itu berlalu. Dan selama ini, aku hanya berdiam diri di rumah, tafakur dan mencoba memahami semua kejadian malam itu. Aku sengaja mengunci pintu dan tidak menemui siapapun. Batinku mulai tersadar. Seperti ada peringatan yang begitu nyata. Di sana aku mulai tersadar bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas makhluknya, termasuk aku, seorang yang dengan angkuh menganggap orang yang paling hebat, tanpa tandingan, sehingga dengan semena-mena menggunakan kejalan iblis, menepis kesempurnaan Sang Pencipta. Tidak terasa air mata mulai meleleh.
mengingat masa lalu yang penuh dosa. Hatiku benar-benar terpanggil untuk menuju kebaikan. Dengan bantuan Kiai Yahya, akhirnya aku membuang semua ilmu gaib yang telah kupelajari. Aku berjanji akan menebus semua di hadapan Tuhan. Dan atas saran dari Kiai yang membuat pondok pesantren di perbatasan desa itu, aku mulai meminta maaf pada semua orang yang pernah kusakiti. Taubatmu akan sempurna jika kamu melakukan permintaan maaf dengan tulus ikhlas. Itulah pesan dari Kiai Yahya. Aku pun menemui setiap orang yang pernah tersakiti tanpa memperdulikan tanggapan mereka. Aku hanya berharap mereka mampu menghilangkan sakit hati dan menghapus dendamnya. Membuka pintu maaf dengan ikhlas. Yang kuinginkan adalah hidup dengan segala kebaikan, meninggalkan keburukan yang telah menyesatkan langkahku. Semua kawan seprofesi tidak percaya dengan perubahan mendadak padaku. Mereka merayu agar aku selalu berada di tengah-tengah mereka. Karena semua orang tunduk dan takut di bawah komandoku. Tapi niatku telah bulat. Aku meminta maaf pada mereka agar tidak lagi mengganggu kehidupanku selanjutnya. Inilah pilihan yang kujalani. Aku bersila di hadapan Kiai Yahya. Aku yang telah selesai bercerita tentang kejadian malam itu, menunggu tanggapan dari Pak Kiai. Perempuan itu adalah nenek buyutmu. Pak Kiai mulai menjelaskan. Yang menurutnya, wanita tua yang tidur di teras adalah jelmaan nenek buyutku. Sengaja dia datang untuk memperingatkan agar aku segera berubah. Dia memperlihatkan di mana orang yang mempelajari ilmu dengan menyekutukan Tuhan, maka arwahnya akan selalu tersiksa. Apa yang harus aku lakukan, Pak Kiai? Tanyaku kemudian. Pak Kiai menyuruhku mendalami ilmu agama. Tapi sebelumnya, aku disuruh ke makam orang tuaku untuk mendoakan mereka. Nanti aku akan memberimu satu ilmu, ucap Kiai Yahya. Dia melanjutkan bahwa ilmu itu untuk keselamatan dunia akhirat, karena puncak dari segala ilmu adalah selamat dimanapun seseorang itu berada. Pak Kiai memberiku ritual batin sambil menghafal asma yang diberikan. Lalu disuruhnya aku berpuasa sehari semalam pada hari Kamis tanpa tidur. Semoga batinmu bersih dan kehidupanmu tenang setelah mendalami ilmu tersebut, ucap Pak Kiai. Akhirnya, aku kembali ke kampung halaman, desa yang masih cukup sunyi dan penuh kedamaian. Dengan amalan yang diberikan Kiai Yahya, aku menjadi lebih tenang. Sekarang, aku menjalani kehidupan sebagai seorang guru ngaji dunia. Meski kemiskinan mendera, tapi aku merasa sangat bahagia. Aku merasa kaya dengan batinku yang ikhlas. Ditambah satu asma Nurul Iman yang membuatku lebih sabar dan lebih bijak. Ilmu dari Kiai Yahya itu selamanya akan kuamalkan. Itulah ilmu iman.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.